Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، hadirin wal hadirat, musyahidin wal musyahidat, para pemirsa Masil TV dan Hijrah TV dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita terus bersyukur kepada Allah Ta'ala yang hingga malam hari ini, di malam-malam awal bulan Rajab yang merupakan salah satu bulan haram, bulan yang Allah muliakan, yang kita dilarang keras untuk berbuat zalim. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Secara khusus kita dilarang untuk berbuat zalim di bulan-bulan haram yang 4. Apa saja bulan haram yang 4? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, serta Rajab, Rajabu Mudhar, yaitu yang berada di antara Jumadil Akhirah dan Sya'ban. Maka sebaliknya hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk beramal saleh di bulan yang mulia ini, walaupun tentunya dengan tidak mengada-adakan
ibadah atau amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang banyak dikerjakan oleh kaum muslimin di bulan ini yang itu tidak dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengadakan apa? Rejeban. Ya. Rejeban. Peringatan Mi'raj, ya. Peringatan Isra wal Mi'raj. Menurut mereka, yang dulu di zaman jahiliyah ada istilah rojabiyah. Rojabiyah. Apa ar-rojabiyah? Rojabiyah itu sembelihan yang disembelih oleh orang-orang jahiliyah dulu, dipersembahkan untuk senam, untuk patung-patung yang mereka sembah. Jadi dahulu orang jahiliyah biasa kalau bulan Rajab menyembelih binatang tertentu, dipersembahkan untuk siapa? Berhala mereka, untuk patung-patung yang mereka sembah. Nah, kemudian datang Islam, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Islam, membawa tauhid, memberantas semua kebiasaan jahiliyah itu. Sehingga barang siapa yang ingin memuliakan, mengutamakan bulan Rajab, caranya adalah dengan bersungguh-sungguh untuk menjauhkan diri dari zalim, dari kezaliman apapun bentuknya, dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita pada beberapa saat yang lalu, yaitu tentang adab yang saya bacakan dari apa yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Madarijus Salikin. Beliau menjelaskan bahwasanya adab itu ada 3 macam. Apa saja? Adab kepada Allah. Yang kedua, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya. Yang ketiga, adab kepada sesama makhluk, apakah manusia atau jin, ya, bahkan malaikat, juga binatang. Nah, maka seperti ini musim laron apa-apa ini namanya. Jangan dicitesi kalau enggak mengganggu kalian, biarin aja ya. Enggak usah gitu ya. Biarin aja. Karena dia enggak menyakiti kita ya, kecuali kalau ganggu mau sujud ada di situ kalian ginikan kok mati ya, enggak apa-apa insyaallah ya. Baik. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan sekarang. Kata beliau, wa ammal adabu ma'al khalqi, adapun adab kepada sesama makhluk, fahuwa muamalatuhum ala ikhtilafi maratibihim bima yaliqu bihim. Adab kepada sesama makhluk adalah
bermuamalah, bergaul dengan mereka sesuai dengan tingkatan atau kedudukan mereka masing-masing. Ada yang tua, ada yang muda, yang jadi rakyat, ada yang jadi pemimpin, dan seterusnya. Bergaul, bermuamalah bersama mereka sesuai dengan kedudukan tingkatan mereka masing-masing. Falikulli martabatin adabun. Bagi setiap martabat itu ada adabnya. Seperti fama'al walidaini adabun khos. Contohnya yang pertama, beliau memberikan contoh kepada kedua orang tua itu ada adab khusus. Kepada kedua orang tua ada adab khusus yang insya Allah sudah sering berlalu di telinga kita dan juga kita baca, kita lihat dengan mata kita penjelasan Allah, penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama tentang pentingnya kita beradab kepada kedua orang tua. Sebelum itu wajibnya kita beradab kepada kedua orang tua. Yang dalam banyak ayat Allah memerintahkan kita untuk menyembahnya saja dan tidak berbuat syirik, lalu setelah itu langsung kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan apa? Agungnya, pentingnya beradab, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan seterusnya. Allah memerintahkan untuk bersyukur kepadanya dan juga bersyukur kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidaik. Hendaknya bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tua, dan seterusnya. Yang itu sekali lagi menunjukkan akan sangat pentingnya kita semua beradab kepada keduanya, yaitu ibu dan bapak kita. Yang kita berbuat baik kepada mereka atau berbakti kepada mereka, beradab kepada mereka, itu bisa kita lakukan ketika mereka masih hidup dan juga ketika mereka sudah wafat. Sehingga kesempatan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua tetap terbuka walaupun mereka sudah wafat. Oleh karena itu hendaknya kita pelajari hal tersebut, lalu dimohonkan kekuatan kepada Allah untuk bisa mengamalkannya. Kemudian catatan yang sangat penting bahwa kita semua ini anak, walaupun kita sudah punya anak. Kita semua anak walaupun kita sudah punya anak. Maka jangan sampai orang sudah punya anak yang dia inginkan anaknya berbakti kepada dirinya, tapi dia nggak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Nggak cocok ini, ya. Seorang ayah, seorang ibu punya anak sekian dan sekian, anak-anaknya tentu dididik, diawasi, diajari supaya berbakti kepada ayah dan ibu ini. Misalkan Ahmad dan Fatimah, misalnya suami istri. Ada nggak yang pasangannya Pak Ahmad dengan Fatimah ini?
Enggak ada ya? Kalau ada ya afwan ini. Misalnya ini Pak Ahmad, istrinya Fatimah misalnya ya. Dia punya anak, mereka berdua punya anak. Tentu anak-anaknya sangat dia inginkan berbakti kepada keduanya. Tapi ternyata Pak Ahmad dan Pak Fatimah ini belum bisa berbakti kepada kedua orang tuanya yang merupakan kakek nenek dari anaknya. Ini enggak cocok. Ya. Mungkin pernah saya sebutkan ya. Suatu ketika saya keluar dari taklim. Ya, saya keluar dari taklim, bukan di sini yang jelas ya. Ketika saya menuju ke parkiran, ya, saya menuju ke parkiran, di depan saya itu agak jauh, mungkin 5 atau 10 meter, ada dua orang wanita, ada dua orang wanita di depan sana, sama arahnya sama menuju ke parkiran. Nah, kemudian yang satu itu bertanya, yang satu bertanya, dotnya sudah dibawa belum? Begitu. Ternyata itu bawa anak kecil, ya. Jadi ibunya ini, yang suaranya nampak sudah tua, tanya kepada wanita yang satu ini, dotnya sudah dibawa apa belum? Sudah. Nah, ini dotnya siapa ini? Dot anaknya ini, ya. Jadi mbah ini tanya kepada anaknya, anaknya ini sudah punya anak kecil, gitu ya, yang lagi ngedot, ya. Yang ibunya ini tanya, dotnya sudah dibawa apa belum? Sudah. Jawabnya gitu, kasar. Ya, cuman ditanya, saya cuman tanya, sudah dibawa apa belum? Sudah. Coba renungkan ini. Ini ibu muda ini ibu tua loh. Yang satunya ini ibu muda berarti, yang ngedoti anaknya ini ya. Ini ibu muda ini tentu ingin anaknya berbakti kepada dirinya. Lah dia belum bisa berbakti kepada ibunya, cuma ditanya loh sama ibunya. Itu saya dengar betul. Jalan ke sana kan ya. Sama-sama jalan ke sana begitu, searah. Dotnya sudah dibawa belum? Sudah. Ya saya cuma tanya, sudah. Ngapain dadak bentak-bentak? Subhanallah. Sehingga musibah, di antara musibah besar kalau seorang hamba sudah punya anak tapi mereka berdua atau mereka belum bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini musibah. Namanya musibah apa? Musibah. Musibatun fiddin. Namanya musibah fiddin. Na'udzubillahi min dzalik. Yang Nabi berlindung, wala taj'al, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami itu dalam urusan agama kami. Seperti ini, anak nggak bisa berbakti atau nggak berbakti kepada orang tuanya, ini namanya musibah. Musibah fit din. Kalau musibah fit dunya, semua orang diuji. Nggak ada yang nggak pernah kena musibah, ya. Nggak ada yang kita nggak dapat musibah sama sekali, nggak dapat ujian sama sekali, nggak ada ceritanya. Semua kita diuji, semua kita ada musibah, hanya musibahnya beda-beda. Oleh karena itu kalau kita dapat musibah, jangan seolah musibah yang menimpa kita inilah musibah yang paling besar, seolah orang lain nggak ada yang dapat musibah. Jangan begitu ya, semua kita dapat ujian, dapat musibah. Yang kalau dapat musibah, hendaknya kita bersabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Orang yang kalau ditimpa musibah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tentu enggak hanya di lisan ya, tapi masuk ke hati, maka itulah orang yang sabar. Baik, camkan betul. Kemudian khusus kepada para thalabah atau anak-anak kita semuanya, yang kalau mungkin kalian, perhatikan betul ini, mungkin kalian mendapati bapak dan ibumu kurang dalam berbakti kepada kakek dan nenekmu, maka ketahuilah anak-anak, barangkali dahulu kakek dan nenekmu itu kurang memberikan perhatian, pendidikan, pengawasan kepada bapak dan ibumu. Kenapa? Karena keadaan. Mungkin dulu cari maisha susah, atau dulu begini dan begitu keadaannya, sehingga kedua orang tuamu tidak dididik dengan benar, tidak ditaruh di tempat pendidikan yang bagus, tidak diawasi. Nah kalau sekarang anak-anakku sekalian perhatikan, kalian ini sekarang beda dengan keadaan ibu bapakmu ketika mereka seusia kalian. Kalian sekarang diawasi, dibimbing, diarahkan, disekolahkan, ya, ditaruh di tempat yang insya Allah bagus, diajarkan akidah yang lurus, ibadah yang bagus, akhlak yang bagus. Beda dengan bapak dan ibumu. Barangkali dulu mereka tidak diperlakukan oleh kakek dan nenekmu seperti halnya kalian, sehingga apa? Kalian harus lebih baik daripada bapak dan ibu kalian. Baik, Tom? Baik. Maka semuanya harus berusaha untuk beradab kepada kedua orang tua. Wa ma'al alimi adabun akhar wa ma'as sultani adabun yaliqu bihi. Juga kepada al-alim, kepada orang yang berilmu, atau bahasa lain apa? Kepada guru. Adabun akhar, ada adab yang lain, yakni selain adab kepada kedua orang tua tadi, beda dengan adab kepada kedua orang tua tadi. Ada adab-adab tertentu yang harus betul-betul diperhatikan sebagai seorang penuntut ilmu. Dan insya Allah kita semua tanpa terkecuali adalah para penuntut ilmu, ya. Walaupun kita sudah menyebarkan, mengajarkan ilmu, tapi insya Allah semuanya juga penuntut ilmu, karena menuntut ilmu tidak ada habisnya, terus, ya, sampai al-maut ilal mamat, ya, sampai mati. Nah, secara global di antara adab kepada guru adalah menghormatinya, seperti dijelaskan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kunna julusan fil masjidi iz kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa ilaina faka'anna ala ru'usina tayra la yatakallamu ahadun minna. Kami dulu, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, para sahabat adalah santri-santrinya, murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti gurunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami sedang duduk-duduk di masjid, tiba-tiba keluarlah Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam lalu duduk bersama kami, maka seakan-akan di atas kepala kami ini ada burung yang hinggap dan tidak pergi burung tersebut. Saking tenangnya kami, saking tenangnya para sahabat itu, ya, la yatakallamu minna ahadun, gak ada seorang pun dari kami yang berbicara, siap betul-betul mendengarkan pembicaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking tenangnya, ya, yang burung saja nggak pergi. Jadi seolah-olah badan-badan mereka itu apa? Kayu, ya. Seolah-olah kayu, saking tenangnya. Nah, perhatikan, ini adab yang sangat agung. Jangan apa? Gerak aja. Ada saja yang digaruk, ada saja gerakan-gerakan tertentu, ya. Di antaranya apa? Menguap. Dikit-dikit nguap, dikit-dikit nguap. Tapi kalau ustadznya sudah ngomong, saya kira cukup sekian, langsung ngantuknya hilang. Padahal sekian dari bab ini, bab berikutnya ngantuk lagi. Masya Allah. Jadi yang tenang, tidak nulis kecuali yang bermanfaat dan berhubungan dengan pelajaran, ya. Baik. Jadi seperti itu adab yang dicontohkan oleh para sahabat. Yang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah contoh bagi kita. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'u ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Disediakan surga untuk mereka dan mereka diridhoi Allah, Allah ridha kepada mereka. Itu para sahabat. Di antara cara mereka dalam belajar, dalam menjadi santri, dalam menjadi murid adalah seperti yang dijelaskan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu tadi, ya. Itu adab yang sangat mulia. Juga seperti dijelaskan oleh Abdurrahman bin Harmalah Al-Aslami, beliau mengatakan, makana insanun yajtari'u ala Sa'id bin al-Musayyib awil Musayyab yas'aluhu an syai'in hatta yasta'zinahu kama yasta'zinul amira. Dahulu tidak ada seorang pun yang berani bertanya kepada Sa'id bin Musayyib sampai atau sehingga orang yang mau tanya ini minta izin kepada beliau seperti minta izin kepada amir, kepada presiden, kepada siapa amir, ya, kepada pemimpinnya, misalnya presiden, kepada raja, begitu, ya. Jadi sopan bang, bukan tat, tanya tat, bukan begitu. Pak guru, tanya Pak guru, bukan, ya, yang sopan. Juga dikatakan oleh Ar-Rabi' ibn Sulaiman rahimahullah, Ar-Rabi' ibn Sulaiman dulu sudah disebutkan kisahnya, yang beliau adalah salah satu santrinya Imam Syafi'i, yang kalau teman-temannya cepat paham, beliau sudah dijelaskan 40 kali belum jelas. Kalau kalian saya jelaskan sekali langsung jelas, insya Allah, ya. Alhamdulillah. Beliau dijelaskan 40 kali belum jelas.
Tapi beliau nggak putus asa, ya, nggak putus asa. Dan gurunya yaitu Imam Syafi'i juga nggak putus asa, cari cara. Akhirnya beliau berhasil, ya, sehingga dikatakan menjadi tangan kanannya Imam Syafi'i. Nah, maka kalau ada yang mungkin apa, waduh ini belum naik, sabar anak-anak. Belum lulus, sabar, diulangi, sabar, jangan ini kurang bagus ya, masih ada salahnya, diulangi ya, langsung wajahnya berubah, gak begitu, ya, suruh ngulangi setorannya, misal jangan langsung wajahnya berubah menunjukkan ketidaksukaan, ya, atau bahkan kemarahan, jangan. Nah, beliau pernah mengatakan, ma wallahi ajtaratu an ashribal ma'a wasyafi'i yanzuru ilayya haibatan lahu. Demi Allah, aku tidak berani minum air. Aku tidak berani minum air. Sedangkan Imam Syafi'i melihatku sebagai bentuk penghormatan kepada beliau atau rasa seganku kepada beliau. Aku nggak akan minum, ya, di hadapan Imam Syafi'i, sedangkan beliau melihat aku, nggak mungkin. Masya Allah. Walaupun boleh nggak minum? Misalkan kita main ke tempat Ustadz, silakan diminum, ayo diminum semua, diminum, bismillah, bismillah, terus minum, bismillah, alhamdulillah, boleh nggak misalkan gitu? Ayo minum, 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 boleh. Tapi ini saking apa? Segannya luar biasa Ar-Rabi' ibn Sulaiman kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya. Kemudian di antara adab yang sangat bagus adalah kalau kita melihat guru kita salah, guru kita ada salah, dan itu pasti, semua guru pasti punya salah. Semua syekh, semua ulama pasti ada salahnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu pasti punya salah atau bahkan banyak salah, banyak kelirunya. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang mau bertaubat. Maka kalau kita melihat guru kita keliru, guru kita salah, pertama jangan disebarluaskan kesalahannya, kekeliruannya. Kemudian apa? Dinasehati. Tentu cara menasehatinya beda dengan menasehati yang lain, ya, dengan empat mata, ya, empat mata, berdua, empat mata, ya, dengan bahasa yang sangat bagus, begitu. Dan juga diantaranya adalah dengan didoakan, dengan didoakan. Ya, doanya sudah hafal apa belum, anak-anak? Allahumma stur, ini sebagian salaf kita berdoa, Allahumma stur aiba syaikhi anni, Allahumma stur aiba syaikhi anni. Ya Allah, tutupilah aib guruku dariku. Ya Allah, tutupilah aib guruku, syekhku dariku. Aku nggak usah tahu aja lah ya Allah, seolah begitu. Tapi karena sudah tahu, ya sudah, tutup ya Allah. Allahumma stur, Allahumma stur sampai apa tulisanmu?
Allahumma astur aiba syaikhi anni dariku Allahumma astur aiba syaikhi anni, ya Allah tutupilah aib guruku dariku, wala tuzhib, dan jangan engkau hilangkan barokata ilmihi minni, wala tuzhib barokata ilmihi minni, dan jangan engkau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Allahumma astur aiba syaikhi anni. Ulangi. Allahumma astur aiba syaikhi anni. Wala tuzhib. Nah, ini tuzhib ba mati, ketemu ba, sehingga diidghamkan kalau tajwid, kalau Al-Qur'an ya. Di sini juga wala tuzhib barokata ilmihi minni. Wala tuzhib barokata ilmihi minni. Ya Allah, tutupilah aib guruku dariku. Jangan malah cari-cari. Kamu tahu nggak Ustadz Anu itu? Apa ya? Masa? Iya. Jangan gitu. Ya, nggak cari-cari. Secara umum Allah melarang wala tajas. Gimana dengan guru kita? Gimana dengan ulama kita? Kamu tahu nggak kesalahan Syekh Utsaimin? Ngapain ya? Kamu tahu nggak kesalahan Syekh Al-Albani? Kamu tahu nggak kesalahan? Nggak boleh. Ya, kesalahan orang-orang secara umum saja nggak boleh. Ulangi. Allahumma astur aiba syaikhi anni wala tuzhib barakata ilmihi minni. Kita berdoa begitu, dan juga didoakan, ya Allah berikanlah petunjuk kepada guruku, kepada jalan yang lurus, berikan kesabaran kepada beliau, berikan keteguhan, kesabaran di atas kebenaran, ya Allah. Ya, berikan kesabaran di atas kebenaran, berikan kesabaran untuk terus mengajari aku, ya Allah, dengan ilmu yang bermanfaat. Pernah enggak doa kayak gitu? Hah? Doakan, ya, guru kita itu didoakan, ya, sehingga seperti Imam Ahmad rahimahullah yang diantara gurunya adalah Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan apa? Yang maknanya apa? Hadza kullu hadza, semua ini yakni ilmu yang ada padanya, minas Syafi'i, semuanya karena aku belajar kepada Imam Syafi'i. Sehingga apa? Fama bitu mundu salasina aman illa da'autullaha lisyafi'i. Sehingga tidaklah aku berada di waktu malam sejak 30 tahun yang lalu kecuali pasti aku mendoakan kepada Allah Imam Asy-Syafi'i, mendoakan Imam Syafi'i kepada Allah. Sejak 30 tahun yang lalu aku terus mendoakan beliau. Didoakan, sebut nama guru-guru kita, atau kalau nggak mau merinci satu demi satu ya sebut semua guru-guru kita. Ampuni mereka ya Allah. Allahumma ghfirli masyayikhi, ya Allah ampunilah syekh-syekhku, guru-guruku semuanya. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum wa fiqhum, misalnya ya. Kalau nggak hafal gitu ya pakai bahasa kita masing-masing. Doakan yang bagus-bagus. Itu diantara adab yang sangat bagus kepada al-alim, ya. Dan
kekeliruannya jangan diikuti tentunya ya. Kalau jelas salah, jelas tidak benar, salahnya, tidak benarnya guru kita jangan diikuti. Tidak boleh seperti orang-orang yang taklid buta. Pokoknya kalau sudah guru kita walaupun salah tetap kita ikuti. Wong kita ini menghormati, memuliakan mereka. Justru kalau kita mengikuti kesalahannya malah nambah beban dosanya. Sehingga kalau kita menyelisihi, beda, meninggalkan kesalahannya, justru meringankan dosanya. Ya, jadi kalau kita lihat guru kita ada yang keliru, itu diantara adab-adabnya yang perlu diperhatikan dan banyak didoakan sekali lagi. Ulangi doa yang bagus tadi. Allahumma astur aiba syaikhi anni wala tudhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutupilah aib guruku dariku dan janganlah engkau hilangkan keberkahan ilmunya dariku ya Allah. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, wa ma'as sultani adabun yaliku bihi. Kepada pemimpin juga ada adabnya. Ya, yang secara ringkas, kalau rakyat kepada pemimpin adabnya bagaimana? Mentaatinya dalam perkara yang ma'ruf. Kalau jadi pemimpin juga ada adab kepada rakyatnya. Apa itu? Yang adil. Ya, jadi pemimpin yang adil, jadi rakyat yang taat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini pembahasan kita di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semua ya, terus mempelajari adab-adab yang bagus, dan masih panjang tentu penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang hal ini. Semoga bisa dilanjutkan di pertemuan yang lain atau oleh yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.